Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Intan Asifa dari Departemen Statistika Universitas Brawijaya. Jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji T kuadrat hoteling. Oke, mungkin apa saja yang akan dibahas, yaitu apa itu uji T kuadrat hoteling, yang kedua asumsi apa yang harus dipenuhi, yang ketiga rumus umum uji T kuadrat hoteling, dan studi kasus dengan software R. Nah, apa sih uji T kuadrat hoteling itu? Uji T kuadrat hoteling ini berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompok ini terdiri dari dua variat atau lebih yang akan dilakukan analisis secara serentak. Nah, untuk uji T2 sampel bebas ini perbedaannya terletak pada jumlah variabel dependen. Pada uji T2 sampel bebasnya ini memiliki satu variabel dependen, sedangkan uji T kuadrat hoteling memiliki lebih dari satu variabel dependen. Nah, sebelum melakukan uji T kuadrat hoteling, kita perlu memenuhi asumsi-asumsi terlebih dahulu. Karena uji T kuadrat hoteling ini merupakan teknik analisis statistik komparasional multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel, maka kedua kelompok sampel ini juga harus memenuhi asumsi-asumsi dari uji T kuadrat hoteling. Nah, yang pertama itu ada data harus bersifat kuantitatif. Jadi data ini harus berskala interval atau rasio, nggak bisa menggunakan data kualitatif. Kalau misal kita menemukan data, ternyata datanya itu char, kita harus ubah dulu menjadi numerik dan lain sebagainya. Untuk asumsi yang kedua itu sampel berdistribusi normal multivariat. Nah, ini kita bisa melakukan beberapa uji. Ada uji Mardia test, uji Hands Circle, uji Sapir-Whorf, uji Roy, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan uji Mardia test. Uji Mardia test ini menguji normalitas dengan cara lain. Itu dia menggunakan memeriksa kemiringan multivariat dan kurtosis konsisten dengan distribusi multivariat. Dengan rumusnya, skewness itu 1 per N kuadrat, sigma I1 sampai N, dan sigma J1 sampai N, MIJ pangkat 3. Dengan kurtosisnya, itu 1 per N, sigma I1 sampai N, MII pangkat 2. Dengan MIJ itu XI min X bar transpose kali S inverse, XJ min X bar. Untuk S-nya 1 per N sigma J1 sampai N, XJ min X bar, XJ min X bar transpose. Nah, untuk sampel berdistribusi normal multivariat ini kadang-kadang kita berpikir bahwa sampel udah berdistribusi univariat, maka dia auto normal multivariat. Padahal enggak. Jadi, jika dia berdistribusi normal secara univariat, maka dia juga perlu dicek karena dia belum tentu dia juga berdistribusi normal secara multivariat. Nah, untuk asumsi yang ketiga, yaitu sampel mempunyai kovarian data yang homogen. Nah, ini maksudnya itu kesamaan matriks-matriks kovarian populasi ini homogen. Nah, untuk menguji kesamaan kovarian data yang homogen ini, kita menggunakan uji box M. Nah, uji box M ini rentan banget terhadap kemiringan atau asumsi normalitas. Jadi, kalau misalkan kita ada data, kita harus uji asumsi normalitasnya dulu, habis itu baru uji homogen atau uji box M ini tadi. Karena ada beberapa kasus di mana dia itu sebenarnya datanya memang udah homogen, tapi karena normalitasnya ini dia tidak terpenuhi, kemiringannya tidak terpenuhi, maka dia terdeteksi heterogen atau tidak sama. Oke, mungkin lanjut ke rumus umum. Untuk rumus umumnya sendiri, jika X11, X12 hingga X1N1 adalah random sample of size N1 dari NP mu1 sigma, dan X21, X22 hingga X2N2 ini independent random sample of size N2 dari NP mu2 sigma, maka T kuadrat hoteling adalah X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2 transpose dikali 1 per N1 plus 1 per N2 S inverse. Dengan dikali X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2. Dan berdistribusi N1 plus N2 min 2 kali P per N1 plus N2 min P min 1 dan berdistribusi secara F P, N1 plus N2 min P min 1. Dengan hipotesis H0 mu sama dengan mu 0 dan H1 mu tidak sama dengan mu 0. Statistik ujinya T kuadrat hoteling sama dengan N dikali X bar min mu 0 transpose dikali S inverse dikali X bar min mu 0.
dengan X bar adalah 1/n sigma X, dan S adalah 1/n sigma I sampai N X1 min X bar dikali X1 min X bar transpose. Dengan keterangan N merupakan banyaknya data, X vektor rata-rata dari sampel X, M vektor rata-rata dari populasi, S matriks kovarian, dan X1 nilai data. Dan daerah kritisnya kita akan tolak H0 jika T kuadrat ini lebih besar dari N-1 kali P per N min P dengan Fp, N min P, alpha. Nah, apabila keputusan yang dihasilkan ini adalah tolak H0, artinya minimal ada satu mu di mana I 1, 2 hingga N ini berbeda. Maka, jika berbeda, perlu dilakukan uji lebih lanjut yang disebut dengan uji interval kepercayaan simultan untuk mengetahui mana yang tidak sesuai dengan populasi. Oke, kita masuk ke studi kasus dengan RStudio. Untuk data yang saya ambil, saya mengambil sumbernya ini dari Mufidah AS tahun 2014 dengan judul Pengendalian Kualitas Statistik Produk Pupuk Ponska di PT Petrokimia Gresik. Nah, data yang digunakan ini merupakan data sekunder mengenai karakteristik kualitas komposisi pupuk Ponska antara lain kadar air, nitrogen, fosfat, dan kalium yang diproduksi di PT Petrokimia Gresik. Nah, data penelitian ini diambil pada dua fase yang berbeda, yaitu pada fase 1 tanggal 2 November hingga 11 November 2013 dan fase 2 tanggal 12 Desember hingga 21 Desember 2013. Jadi pada data ini diketahui perbedaan antara kelompok fase 1 dan kelompok fase 2. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke Excel dan R untuk mengetahui datanya. Oke, ini merupakan data dari data kualitas pupuk, ada H2O, N, P2O5, K2O5. Ini jumlahnya ada tiap fase ada 60 hingga totalnya secara keseluruhan adalah 120. Oke, mungkin kita bisa pindah ke R. Oke, mungkin kita lanjut untuk ke R yang sebelumnya kita import dulu data dari Excel. Ini kita masukkan dulu data dari Excel. Ini untuk memasukkan data dari Excel kita perlu install dulu Read Excel. Karena saya sudah menginstal, maka kita tinggal panggil library-nya Read Excel. Jadi tinggal langsung kita masukkan library Read Excel. Nah, untuk ini kita tulis hoteling, terserah bisa data, bisa kualitas pupuk, bisa lain halnya. Nah, ini lalu kita masukkan, dan ini merupakan copy as path atau letak dari Excel yang kita taruh tadi. Oke, kita masuk ke R. Yang pertama, kita harus import dulu data dari Excel itu ke R. Kita masukkan untuk memasukkannya kita perlu install dulu Read Excel. Karena saya sudah install, kita tinggal panggil menggunakan library Read Excel. Habis itu kita tulis sintaknya, yaitu tentang ini kita tulis hoteling, bisa juga kita tulis kualitas pupuk, data, dan lain sebagainya. Nah, terus kita tulis read underscore Excel, dan di sini merupakan copy as path atau letak dari Excel data kita tadi. Nah, sebelumnya ini akan menunjukkan tanda miring seperti ini. Nah, kita rubah ke tanda miring yang menghadap kanan. Setelah itu kita run. Habis itu kita lihat datanya. Oke, untuk datanya udah terimpor. Jadi ini untuk datanya ada fase 1 sampai fase 2, H20, NP205, K20 sesuai dengan Excel tadi. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dulu datanya ini apakah berskala sudah benar data kuantitatif atau belum. Nah, untuk data kita ternyata untuk fase saja yang sudah numerik, untuk yang lain ini masih char. Jadi kita perlu ganti H20 hingga K2O hingga K2O ini ke numerik agar memenuhi asumsi. Nah, ini kita masukkan dengan caranya itu hoteling $, H2O, as numerik hoteling $H2O. Kita run. Begitu juga dengan N, P2O5, dan K2O5 juga seperti itu. K2O juga seperti itu. Run. Habis itu kita panggil untuk data secara keseluruhan. Nah,
untuk ini datanya udah terganti menjadi numerik semua. Nah, setelah itu kita lanjut ke split data. Nah, untuk split data ini fungsinya untuk membedakan antar kelompok. Nah, kelompok yang membedakan itu adalah kan di fase. Jadi ada fase 1 sama fase 2. Nah, kita bedakan dengan hoteling, terus kita tulis yang membedakan itu fase. Nah, untuk fase 1 ini di split 1, fase 2 di split 2. Nah, ini kita run. Nah, untuk fase 1 akan masuk seperti ini. Lanjut, untuk fase 2, kita run. Nah, akan masuk seperti ini. Kita lanjut untuk asumsi normalitas. Jadi kita menggunakan uji Martinez, hipotesisnya H0 data menyebar secara normal dan H1 data tidak menyebar secara normal. Untuk asumsi homogenitasnya dengan uji box M, hipotesisnya H0 matriks kovarian kedua sampel homogen dan H1 matriks kovarian kedua sampel heterogen. Oke, mungkin kita bisa balik ke video yang tadi. Oke, untuk melihat asumsi kenormalan ini, kita perlu panggil package, yaitu MVN. Kalau belum install, kita perlu install dulu MVN. Karena saya udah install, tinggal panggil aja pakai library MVN. Oke, kita lanjut untuk tes MVN data. Datanya itu hoteling, seperti ini. Sama seperti data ini, hoteling. Terus untuk subsetnya ini yang membedakan antara kedua kelompok tadi, yaitu fase dengan MVN tesnya Madia. Kita run. Dan untuk mengetahui hasilnya, kita non-tes multivariate normality. Nah, menghasilkan hasil seperti ini. Kita akan interpretasikan bersama-sama dengan uji homogenitas. Kita lanjut dulu ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas kita perlu package MVTest. Nah, kita tinggal panggil library MVTest. Kita run. Habis itu kita sintaknya menggunakan box M, datanya hoteling dengan yang membedakan adalah fase hoteling dolar fase. Kita run. Kita panggil summary dari home-nya. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Oke, kita balik ke PPT terlebih dahulu. Oke, selanjutnya hasilnya untuk data yang asli yang pertama ini untuk data uji marga nilai PSQ-nya pada fase 1 dan nilai PSQ-nya pada fase 2 ini masih kurang dari alfa, maka dia dapat disimpulkan bahwa dia tolak H0 dan asumsi dari normalitas ini belum terpenuhi. Dari resultnya juga bisa dilihat, ini no, ini yes, ini no, maka ini bisa disimpulkan bahwa ini tuh masih belum terpenuhi asumsi normalitasnya. Nah, bisa juga kita lihat dari MVN ini bahwa ini tuh untuk result secara keseluruhannya ini masih no, jadi dia dapat disimpulkan bahwa dia asumsi normalitasnya belum terpenuhi. Nah, untuk uji homogenitasnya kita bisa lihat dari p-value ini. Nah, karena p-value-nya ini kurang dari alfa 5%, yaitu 0,000747, maka ini juga dapat disimpulkan bahwa ini H0 ditolak. Maka dari itu, matriks seragam peragam kedua kelompok tersebut juga tidak sama atau asumsi homogenitasnya ini juga belum terpenuhi. Nah, karena asumsi dari kedua ini belum terpenuhi, maka kita harus melakukan transformasi. Nah, kita transformasinya menggunakan Excel. Kita akan balik ke Excel lagi. Nah, untuk Excel-nya, nah untuk transformasi ini, aku menggunakan transformasi akar, jadi tinggal kita tulis SQRT dari data ini, lalu kita tarik untuk keseluruhan data. Nah, kita tarik sampai 120 data ke bawah dari fase 1 sampai fase 2. Oke. Nah, udah semua, maka kita taruh hasil transformasi di sini. Nah, ini sama untuk ini 0,91, ini juga sama. Oke, nah ini kita taruh ke depan, kita majukan, dan kita save juga, biar nanti di R bakalan terdeteksi. Kita kembali lagi ke R. Oke, nah karena udah kembali lagi ke R, kita ulang lagi dari awal. Kita import dulu datanya, kita lihat datanya. Oke, datanya udah sama seperti yang di Excel ya, 0,91 dan seterusnya. Habis itu kita lanjut, kita cek dulu untuk datanya.
Oke, datanya aman, dia numerik semua. Kita lanjut ke split data. Nah, kita split data juga seperti yang tadi. Untuk yang pertama, fase 1, demikian. Untuk fase 2 akan menghasilkan demikian. Nah, kita masuk ke asumsinya lagi. Kita seperti tadi menggunakan library MVN, lalu nom-test dengan pembeda fase dan MVN-nya mark-dia. Oke, dengan hasilnya seperti ini, kita lanjut dulu ke uji homogenitas. Sama dengan library MV-test, lalu kita box M, datanya hoteling, dan pembedanya juga fase. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita kembali lagi ke PPT. Oke, untuk hasil transformasi yang pertama, bisa kita interpretasikan, bisa kita lihat dari sini, dari reso, ini udah ya semua. Jadi secara tidak langsung ini udah memenuhi asumsi normalitas. Namun kita cek kembali dari p-value-nya, dan p-value-nya ini udah lebih dari 5%, maka dari fase 1 dan fase 2 udah lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan dia terima H0. Jadi asumsi normalitasnya sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk uji homogenitas, ini kita lihat dari p-value-nya yaitu 0,0321. Dia masih kurang dari alfa 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk homogenitasnya ini belum terpenuhi. Jadi H0-nya ini masih ditolak. Jadi matriks ragam peragamnya ini tidak homogen. Jadi kita perlu lakukan transformasi lagi sama seperti tadi. Kita kembali lagi ke Excel, kita lakukan transformasi yang kedua. Nah, dari hasil transformasi yang pertama ini, kita lanjut untuk transformasi yang kedua, yaitu menggunakan transformasi log. Nah, ini tinggal dimasukkan datanya seperti ini. Oke, kita masukkan. Nah, ini sama. Caranya juga sama seperti yang tadi. Kita masukkan semua. Akan menghasilkan sampai fase 2. Oke. Itu kita taruh di sini. Oke, udah sama. Untuk hasil transformasinya min 0,0402. Oke, untuk hasil transformasi yang kedua. Nah, kita pindahkan ke depan untuk hasil transformasi yang kedua. Oke, lalu kita save agar terdeteksi. Lalu kita kembali lagi ke R. Oke, kita kembali lagi ke R, kita ulang lagi dari awal, kita import datanya, create Excel, hoteling, habis itu view. Oke, udah sama ya, min 0,04 sampai demikian. Lalu kita lihat juga skala datanya udah aman, numerik semua. Lanjut kita split data seperti biasa dulu. Kita bagi datanya untuk fase 1 demikian, dan untuk fase 2 menghasilkan demikian. Oke, kita masuk ke asumsi lagi. Kita masuk ke asumsi normalitas, pakai library MVN, dan pembeda fase, dan mardian test. Lanjut. Untuk mengetahui hasilnya, kita pakai nom-test multivariate normality. Kita run, dan hasilnya seperti ini. Kita lanjut dulu ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, kita MV test, kita run lagi, dan hasilnya seperti ini. Oke, kita kembali ke PPT terlebih dahulu untuk mengetahui hasil transformasi yang kedua. Kita ambil tadi. Oke, untuk hasil transformasi yang kedua ini, uji normalitasnya bisa kita lihat, ini udah normal semua, p-value-nya juga udah lebih dari alfa, jadi dapat disimpulkan untuk uji normalitas pada fase 1 dan fase 2 ini sudah memenuhi asumsi normalitas. Nah, kita masuk lagi ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, kita lihat p-value-nya ini 0,204, dari uji box M didapatkan 0,204 ini yang berarti lebih dari alfa 5%, maka dapat disimpulkan H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa asumsi dari homogenitas sudah terpenuhi. Nah, karena asumsi sudah terpenuhi, kita lanjut ke uji T-kuadrat hoteling. Nah, uji kesamaan multivariat T-kuadrat hoteling. Hipotesisnya H0 rata-rata dari kelompok pertama sama dengan rata-rata dari kelompok kedua, dan H1 rata-rata dari kelompok pertama tidak sama dengan rata-rata dari kelompok kedua. Oke, mungkin kita lanjut ke balik lagi ke R-nya. Nah, kita balik lagi ke R. Nah, untuk
hotel ini aku menggunakan tiga sintak, jadi sebenarnya hasilnya bakalan sama aja, tapi untuk lebih cek lagi, jadi ada 3 sintak. Nah, untuk hotel ini kita panggil dulu, kita install dulu library, kita install dulu install package hoteling. Kalau udah diinstal, tinggal panggil menggunakan library hoteling. Seperti ini, habis itu kita tulis mod 1 hoteling test dengan pembedanya itu fase, datanya itu data hoteling seperti yang di atas tadi. Dan nah, kita panggil untuk hasilnya. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Kita akan interpretasikan bersama-sama dengan hoteling yang lain. Jadi ini untuk yang pertama hasilnya seperti ini. Tes statnya 154,02 dengan DB 4,115. Nah, lanjut untuk uji yang kedua itu kita menggunakan G, kita definisikan G sebagai replika karena data fase 1 ini ada 60 dan data fase 2 ini juga ada 60, maka kita replika 1 sampai 60 untuk 2 sampai 60 juga. Kan hasilnya juga seperti ini. Ini akan bakalan 1 sebanyak 60, untuk yang kedua juga 2 sebanyak 60. Oke, kita lanjut untuk mode 2, kita pakai two sample hoteling T kuadrat hoteling. Nah, ini untuk datanya hoteling, grupnya ini pakai G yang tadi dan alfanya 0,05 dan homogenitasnya juga terpenuhi. Jadi kita run. Oke, maka kita panggil summary dari mode 2-nya. Nah, untuk summary-nya akan seperti ini. Dia lebih rinci karena terdapat statistika deskriptifnya, namun sebenarnya yang dilihat atau yang dilihat utamanya itu sama aja yang di sini aja. Nah, nanti kita interpretasikan bersama. Oke, lanjut untuk yang ketiga, itu kita pakai library Dextool. Nah, ini kita panggil dulu library Dextool-nya. Udah, kita pakai with hoteling take kuadrat test dengan variabel-variabelnya kita jelaskan ada H20, N, P2O5, K2, mohon maaf, H2O, N, P2O5, K2O, dan pembedanya yaitu fase. Nah, ini kita akan juga. Oke, akan menghasilkan hoteling to sample take kuadrat test seperti ini. Kita kembali lagi ke PPT. Oke, untuk yang PPT, nah hasil-hasilnya seperti ini. Dapat dilihat untuk yang pertama ini tes-tesnya adalah 154,02 dengan DB 4,115. Nah, untuk yang uji yang kedua, ini juga sama. Kita menemukan 154 0,0189 dengan DB juga 4,115. Ini sama DB-nya ini dengan ini. Yang ini p-value-nya 0, yang ini p-value-nya kurang dari sama dengan 2 kali 10 pangkat min 16. Dan ini hasilnya kecil banget. Nah, di uji yang kedua ini kita juga ditampilkan statistika deskriptif ini. Ada yang grup yang pertama dan untuk grup yang kedua. Nah, untuk yang grup yang pertama ini dijelaskan secara rinci rata-rata dari H2O, N, P2O5, K2O, dan standar deviasinya juga. Untuk grup yang kedua juga sama seperti grup yang pertama dijelaskan secara rinci. Selain itu, di sini juga terdapat selang kepercayaan dari H2O, N, sampai dengan K2O ini dijelaskan untuk lower sampai uppernya, dijelaskan selang kepercayaannya. Oke, untuk yang uji yang ketiga, ini kita juga bisa lihat hasilnya sama. Untuk DB-nya ini juga 4,115, sama seperti yang kedua dan yang pertama, dan p-value-nya juga sama, kurang dari 2 kali 10 pangkat min 16, hasilnya kecil sekali. Dan dari ketiga uji ini, maka dapat disimpulkan bahwa nilai P ini sangat kecil dan mendekati 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ini ditolak. Maka rata-rata dari kualitas pupuk pada fase 1 tidak sama dengan rata-rata pada kualitas pupuk pada fase 2. Dapat disimpulkan seperti itu. Nah, untuk kesimpulan akhirnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat perbedaan rata-rata kadar air pada kualitas pupuk Ponska yang diproduksi PT Petrokimia Gresik yang berada pada fase 1 dan fase 2 dengan nilai P mendekati 0.
Dan yang kedua, terdapat perbedaan rata-rata nitrogen pada kualitas pupuk Ponska yang diproduksi PT Petrokimia Gresik yang berada pada fase 1 dan fase 2 dengan nilai P sama dengan 0 atau mendekati 0. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan rata-rata fosfat P2O5 pada kualitas pupuk Ponska yang diproduksi PT Petrokimia Gresik yang berada pada fase 1 dan fase 2 dengan nilai P sama dengan 0. Dan yang keempat, terdapat perbedaan rata-rata kalium K2O pada kualitas pupuk Ponska yang diproduksi PT Petrokimia Gresik yang berada pada fase 1 dan fase 2 dengan nilai P sama dengan 0. Jadi semua variabel yang ada pada data tadi itu berbeda pada fase 1 dan fase 2-nya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Mohon maaf bila ada sedikit kesalahan atau salah ucap dan lain sebagainya. Untuk data, sintak dan lain-lain akan saya tampilkan di deskripsi di bawah. Untuk sumber-sumbernya juga akan saya tampilkan di deskripsi di bawah. Terima kasih sebelumnya dan semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.